Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahman Nurul Hairani. Saya dari Prodi Manajemen A dengan NIM 28921500014. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Digital Bisnis yang diampu oleh Bapak Joni Tesmanto Esos MM. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu Revolusi Industri 4.0. Dalam pandangan Angela Merkel 2013, definisi dari Revolusi Industri 4.0 adalah transformasi yang komprehensif yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dari industri lewat peleburan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional. Adapun menurut Clegg Tyndall dan kawan-kawan 2015 menekankan bahwa revolusi industri 4.0 adalah lebih mengutamakan unsur kecepatan dari tersedianya suatu informasi di mana seluruh entitas suatu lingkungan industri senantiasa terhubung dan bisa berbagi informasi satu sama lain. Ada lagi definisi lainnya yang lebih teknis seperti yang dikemukakan oleh K. German dan kawan-kawan 2013 bahwa revolusi industri 4.0 ialah integrasi dari cyber physical system atau GPS dan Internet of Things and Service atau IoT dan IOS ke dalam proses industri yang mencakup proses manufaktur, logistik, dan proses-proses lainnya. Nah, dengan adanya revolusi ini sendiri membawa banyaknya perubahan di berbagai sektor, seperti yang pada awalnya banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang besar, sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Nah, selanjutnya ada transformasi digital dan perkembangan bisnis digital Indonesia. Di bidang bisnis, transformasi digital adalah integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek bagian dari bisnis secara menyeluruh. Jadi, menurut Bill Scamarco 2021 dalam tulisannya What is Digital Transformation? Dengan adanya transformasi digital, maka sebuah bisnis mengadopsi teknologi digital yang umumnya diimplementasikan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, memperdalam nilai, dan melahirkan inovasi-inovasi baru. Masuknya teknologi dan jaringan internet secara fundamental mengubah cara operasi sebuah bisnis sampai perubahan dinamika pemilik usaha dan pelanggan. Pergeseran yang disebabkan pengaruh teknologi ini menciptakan perubahan budaya, perusahaan, bisnis, ataupun organisasi. Misalnya, membuat usahamu harus selalu berinovasi dan merasa terbiasa perubahan yang cepat. Indonesia ini punya mimpi menjadi raksasa digital pada masa mendatang. Potensi Indonesia memang tidak kecil. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia juga pesat. Indonesia memang memiliki sejumlah potensi digital yang besar. Data Indonesia.id merangkum data yang mendukung mimpi Indonesia menjadi raksasa digital. Data yang dirangkum antara lain mencakup perkembangan jumlah pengguna internet, data uang elektronik beredar, persebaran startup, transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara, ekonomi digital menurut sektor, kecepatan internet, penetrasi internet, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke ekosistem bisnis digital. Di sini terbagi tiga, yaitu infrastruktur, sumber daya manusia, dan permodalan. Yang pertama itu digital business infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan klien komputer, desktop, dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ini dan aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak, dan di mana letaknya. Akhirnya, infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Yang kedua ini SDM atau sumber daya manusia. Dunia ekonomi sedang menghadapi fajar era baru, era informasi. Sejak revolusi industri 4.0 muncul, banyak perusahaan di seluruh dunia mencari cara baru untuk mengelola sumber daya manusia mereka. Teknologi digital muncul sebagai salah satu daftar teratas. Mengelola sumber daya manusia di era digital membutuhkan cara pandang dan pendekatan baru. SDM harus dianggap tidak hanya sebagai biaya, tetapi juga sebagai investasi bagi organisasi. Dan yang ketiga ini permodalan. Aspek permodalan maupun sumber kapital bagi bisnis digital pada prinsipnya sama seperti bisnis konvensional pada umumnya. Sederhananya, asal memiliki badan hukum yang jelas, memiliki aset yang jelas, sebuah bisnis digital bisa meminjam modal dari lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman usaha. Nah, lanjut
kita ke cara pola pikir bisnis di era digital. Bagaimana sih seorang pembisnis itu memikirkan cara di dalam era digital yang sekarang? Yang pertama itu harus selalu terbuka terhadap perubahan. Salah satu karakteristik utama era digital adalah perubahan yang sangat cepat. Maka dari itu kita harus membuka diri terhadap perubahan ini dan terus mempelajari peluang dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari perubahan ini. Yang kedua itu kreatif dan inovatif. Era digital ini juga menuntut pengusaha untuk selalu kreatif dan inovatif, khususnya dalam melangsungkan kampanye marketing. Yang ketiga itu cerita bukan berita. Dengan kemajuan teknologi dan semakin cepatnya internet, kebanyakan calon konsumen kita mendapatkan segala informasi yang mereka inginkan dari gadget mereka, entah itu ponsel, tablet, ataupun laptop. Nah, agar kita bisa menonjol di internet, kedepankanlah cerita bukan berita. Ceritakan proses berdirinya bisnis kita, ceritakan dampaknya dari bisnis kita terhadap lingkungan di sekitarnya. Ceritakan pengalaman pelanggan kita ketika berbelanja di toko kita dan atau ketika mengonsumsi dagangan kita. Cerita ini akan lebih menarik perhatian daripada sekadar tagline iklan yang sudah terlalu banyak mereka dengar. Kemudian lanjut, resiko bisnis digital. Resiko merupakan bagian dari seorang pembisnis dan wajib untuk memahami hal ini dengan baik sejak awal. Pada dasarnya tidak ada bisnis yang tidak memiliki resiko sama sekali, termasuk bisnis digital marketing. Sama seperti aktivitas pemasaran konvensional, digital marketing juga bisa saja mengalami kegagalan. Hal ini bisa disebabkan oleh banyak hal, salah satunya akibat produksi konten yang tidak tepat sasaran. Saat membuat konten yang tidak sesuai dengan target pemasaran, maka pesan di dalam konten tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Resiko lainnya yang bisa terjadi dalam bisnis digital marketing adalah fraud, di mana terjadi aksi kejahatan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli. Peratasan data pemilik sistem juga bisa saja terjadi, di mana pemilik sistem tidak memiliki aturan yang jelas terkait dengan pengelolaan dan juga penggunaan data miliknya. Kondisi ini tentu bisa membawa dampak negatif, bahkan kerugian dalam jumlah yang besar. Jika data sampai jatuh ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab, maka bukan tidak mungkin akan terjadi penyalahgunaan data tersebut untuk berbagai hal di luar kepentingan bisnis itu sendiri. Di luar sana ada banyak perusahaan atau bahkan layanan perorangan mandiri yang menyediakan layanan yang satu ini. Jika ingin sukses dalam digital marketing, maka sudah jelas harus mengatasi ketatnya tingkat persaingan bisnis seperti ini. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada menyusun perencanaan bisnis digital. Dalam bisnis plan terdapat komponen penting yang perlu dicantumkan, antara lain yang pertama itu latar belakang. Latar belakang dalam bisnis plan biasanya mencakup hal-hal umum terkait peluang yang mendorong untuk membangun suatu bisnis. Nah, ada 3 hal penting yang perlu dibahas seperti gambaran umum terkait masalah yang dihadapi, data terkait masalah tersebut, dan solusi yang dapat kita tawarkan. Yang kedua itu penjelasan visi dan misi. Visi adalah harapan bisnis kamu di masa mendatang, sedangkan misi adalah langkah yang perlu kamu ambil untuk mewujudkan visi tersebut. Adanya informasi tentang visi dan misi dalam bisnis plan akan menentukan perkembangan bisnis kita di masa depan. Yang ketiga, ada gambaran produk. Dalam bisnis plan, kamu juga perlu mendeskripsikan produk, bisa berupa barang atau jasa yang ditawarkan di detail mungkin. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam mencantumkan deskripsi tersebut, seperti jenis perusahaan, spesifikasi produk, pembeda produk. Yang keempat itu rencana usaha. Tentunya dalam bisnis plan kita juga menuangkan berbagai rencana usaha yang meliputi persiapan, strategi pemasaran, rencana anggaran, dan struktur organisasi. Baik teman-teman, dari materi yang sudah saya jabarkan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk ataupun memasarkannya. Digital marketing menjadi salah satu strategi yang paling banyak diterapkan oleh berbagai perusahaan dalam melakukan promosi di era revolusi industri 4.0, ditambah lagi dengan fitur penunjang yang mampu akan membuat digital marketing semakin efektif. Kemudian, apabila akan membuat usaha dengan menggunakan digital marketing, maka kita harus cermati langkah-langkahnya terlebih dahulu, agar dapat tersusun secara sistematis. Jadi, dengan adanya digital marketing juga dapat menunjang suatu usaha lebih berkembang dan mempermudah dalam promosi suatu usaha. Demikian teman-teman materi tentang digital bisnis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.